Gimana ceritanya anak-anak yang kemudian harusnya belajar basic itu kemudian di usia mereka yang mungkin SD gitu sudah ada mandatory untuk ngumpulin tugasnya via sosmed. Kasusnya si Jamie ini ya itu Mm, sebenarnya kompleks sekali, kompleks. oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Jamie dan mental yang dirasakan oleh Jamie ini juga hasil dari berbagai macam hal yang membentuk dirinya. Mm-mm. Kemudian ditambah faktor-faktor eksternal seperti keluarga dan masyarakat beserta pendidikan yang tidak mendukung perubahan untuk mengarah ke lebih baik, ya of course cepat Mm, atau lambat dia akan kembali lagi ke betul. dirinya yang sebelum dirinya kemarin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa sehat selalu. Ini The Journey, di mana kita bakal sharing banyak hal dari expertise ya. Walaupun untuk kali ini, apa namanya, beliau kayaknya tidak mau disebut expertise gitu ya. Dan sebenarnya ini topik yang menarik. Kenapa? Karena saya seminggu yang lalu namatin Adolescence, series Netflix. Dia dia itu limited series, 4 episode gitu, yang mulai tayang 13 Maret kemarin. Dan series ini memicu banyak perbincangan ya, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter gitu. Dan apa namanya menarik untuk membicarakan tentang salah satu yang menjadi keresahan dari sang penulis series ini, yakni Stephen Graham, yang dia juga adalah seorang aktor kawakan juga. Di mana dalam sebuah interview, saya lupa di media mana, Stephen Graham itu ngomong bahwa inspirasi dia adalah ketika dia ngelihat banyak banget laporan-laporan apa namanya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak muda gitu. Mungkin di sana disebut underage gitu. Yang banyak dilatar belakangi oleh faktor ketidakstabilan emosi yang dikompor-kompori oleh sosial media gitu. Nah, dan apakah memang media sosial tuh apa setoksik itu gitu? Dan kali ini saya sudah bersama dengan sahabat saya gitu, yang kurang lebih belajar dan ya dikit-dikit ngerti soal psikologi. Ada Bapak Abizar, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik insya Allah. Alhamdulillah. BTW udah nonton belum? Secara full belum, cuman Mm-mm. untuk analisanya beberapa udah cuplikan-cuplikan dan seterusnya udah Oke, oke. sedikit-sedikit. Tapi boleh minta tanggapannya dulu nggak soal seriesnya? Oke, untuk secara keseluruhan ya Mas ya. Ya. Baik, kalau aku coba lihat di beberapa platform gitu ya, dari cuplikan-cuplikan yang aku baca, yang aku tonton, dan juga tanggapan-tanggapan ya daripada para ahli juga berkaitan dengan hal ini, memang dalam hal film ini itu menimbulkan banyak sekali perspektif, apalagi penyebab dari kenapa si Jamie ini mau membunuh, gitu Mm-mm. ya. Ada banyak banyak perspektif terkait hal ini, mulai dari yang bisa dikatakan ada yang mengatakan eh, karena pengaruh sosial media lah, ada Mm-mm. juga masuk ke ranah incel lah dan lain seterusnya. Nah, tapi secara overall film ini tuh apa ya kental sekali akan syarat psikologinya ya, kental banget. Mm-mm. Karena apalagi ini berkaitan dengan anak-anak usia 13-14 tahun ya kalau nggak salah. Itu Iya. kalau dalam psikologi masih masa remaja awal. Oke, Oh. masih masuk remaja awal dan itu memang masa-masa tanda kutip masa kritis bagi Hmm. seorang anak di zaman sekarang. Karena di zaman dulu dan zaman sekarang itu agak berbeda. Iya. Tapi emang apa ya Mas Bea? Maksudnya terlepas memang ini kan series fiktif ya, tapi kan kita kan juga harus meyakini atau kemudian kita nggak bisa melepas bahwa di luar sana tuh kejadian serupa tuh banyak gitu loh, dan itu berangkat dari apa namanya mereka secara usia tadi ya remaja awal kritis, emosinya nggak stabil. Lalu kemudian terpapar cyberbullying gitu dan akhirnya tadi kan bahkan kan apa namanya beberapa kasus-kasus ini kan akhirnya kan jadi viral tuh kayak di Amerika tuh sempat ada tuh mungkin nanti bisa ditampilkan pas diedit gitu
Hmm. Tapi emang apakah kalau boleh tahu mungkin kita deskripsikan dulu usia rentangan 13-14 ini yang jadi concern di series ini apakah emang serentan itu Mas Bay? Apa Mas apa bisa? Baik. eh Kalau di usia-usia seperti itu memang sangat-sangat rentan. Nah, Hmm. dalam hal ini kalau kita melihat daripada film yang di situ Jamie sebagai apa ya pemeran utamanya, nah memang peran keluarga di situ sangat penting, Mas. Karena kalau kita Oke. melihat dari film itu, dari keluarganya, terutama ayahnya kan ya ada something wrong lah, ada suatu hal yang salah di situ, ya Hmm. kan? Karena ada juga yang memberikan asumsinya atau perspektifnya berkaitan dengan film ini itu bahwasanya itu adalah turunan emosi atau trauma Hmm. trauma atau emosi yang dipendam oleh ayahnya kemudian turun kepada anaknya gitu Oke. dan lain sebagainya. Turun ini bukan berarti turun secara genetik ya Mas, tapi lebih Hmm. kepada pola asuh. Oke. Nah, Oke. makanya Oke. di usia-usia seperti itu sangat-sangat penting sekali, baik Hmm. bagi orang tua ataupun lingkungan yang harus bisa membentuk anak itu ingin seperti apa. Karena di Hmm. masa-masa yang seperti itu, di zaman yang sekarang, di usia-usia yang seperti itu sangat rentan untuk dirinya itu bertanya-tanya sebenarnya aku ini siapa sih? Gitu. Hmm. Kalau kata orang Indonesia tuh lagi masa-masa cari jati diri lah. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, eh, dan kayaknya memang apa ya, kalau kita mengenalkan memang di usia-usia gitu kan emang baru fase-fase balik awal kan gitu. Jadi apa ya, fase Mm-mm. mereka untuk mencari jati diri, fase mereka untuk apa namanya, as the apa namanya tuh eksis gitu kan, eksism gitu. Jadi keberadaan mereka mereka pertanyakan kayak gitu. Saya nih di dunia mau apa kayak gitu gitu. Dan memang Betul. kayaknya ya, entah kenapa dari sejumlah talk show yang saya coba eh, apa namanya gelar gitu ya di YouTube Mm. ini gitu, entah itu di Politalk, di Browns FC ataupun di The Constructor gitu, saya tuh agak cukup menaruh concern gitu, terus apa pada sosial media gitu, di mana Mm. kita kan harus tahu bahwa ini kan dunia terbuka banget ya Kak Bizar. Mm. Dan Kak Bizar pasti setuju gitu. Dan keterbukaan yang sangat-sangat luas ini kan juga punya dampak positif dan dampak negatif gitu kan. Dampak positifnya adalah kita bisa akses apapun itu secara real time dan apapun gitu. Tapi di sisi lain karena dia bisa akses apapun itulah kemudian eh, dunia ini tuh nyaris tanpa konsekuensi gitu. Orang bisa apa namanya ngomong sembarangan, orang bisa apa namanya nge-influence apa namanya something wrong gitu, yang justru dalam tanda petik korbannya tuh adalah anak-anak yang lagi mencari jati diri ini gitu. Apalagi ketika sosmed ini kemudian atau dunia digital ini dikonsumsi oleh seusia mereka gitu. Dan itu juga setidaknya mengingatkan kita sama regulasi apa namanya larangan untuk megang HP di Australia gitu untuk underage gitu yang dimana mereka baru dikasih HP tuh usia 17 kalau nggak salah menurut aturan sana gitu. Nah, tapi gimana Mas Bay? Baik, memang kalau kita ngelihat daripada sudut pandang media sosial ya, zaman sekarang Hmm, sebenarnya gini, sebelum kita jawab Mas Bram, kasusnya si Jamie ini ya itu hmm, sebenarnya kompleks sekali, kompleks. oke, Nah, apa yang dilakukan oleh Jamie dan mental yang dirasakan oleh Jamie ini juga hasil dari berbagai macam hal yang membentuk dirinya. Tapi jadi kalau misalkan dikatakan hanya dari sosial media saja, itu pun tidak. Kalau hmm, dikatakan dari incel saja, itu pun termasuk cuman bukan hanya itu saja dan hmm, bukan hanya juga tentang bagaimana pola asuh orang tua, tapi memang secara umum dia itu saling berkaitan satu sama lain. hmm, Gitu. Nah, memang salah satu peran yang penting di sini ada tiga hal sih. Kalau dari hmm, analisa saya, yang pertama sosial oke, media, yang kedua memang ada pola asuh yang salah, dan yang ketiga memang ada satu hal yang salah juga dalam diri si Jamie ini akibat hmm, dua hal ini. Gitu lah. Akibat oke, dua hal ini menimbulkan satu hal yang salah dari si diri Jamie ini. Nah, ini saling berkaitan, tinggal mana yang paling dominan gitu. Nah, oke, salah satunya adalah sosial media. Dan sosial media ini, kalau memang tidak di bawah awasan orang tua atau anak-anak itu menggunakan sosial media untuk hal yang bebas tanpa hmm, pengawasan, of course itu akan membuat anak-anak itu tidak bisa menyaring dan dia akan mengkonsumsi berbagai macam konten yang disajikan oleh sosial media itu. hmm, Gitu. Entah konten itu something wrong, suatu hal yang salah atau benar, dia hmm, tidak akan bisa memilah itu.
Karena Hmm. pada usia-usia seperti ini, tanpa bimbingan dan pengawasan orang tua, dia akan melihat apa sih yang bagus, apa sih yang keren, apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa membuat dirinya itu eksis. Oke. Nah, gitu. Nah, maka dari itu sosial media ini, kalau kita lihat dari si film ini, itu juga cukup berpengaruh, Mas. Karena dari orang Hmm. tuanya juga kurang pengawasan terhadap si Jamie tadi. Gitu. Bahkan di episode terakhir itu salah satu yang nyesek juga ya adalah ketika ibunya jadi ayahnya tuh cerita kalau dia tuh nggak beliin si Jamie komputer gitu dan si ibunya tuh mikir gini, ya kan dia cuma di kamar gitu kan, maksudnya di kamar dengan Hmm. komputernya dengan anggapan apa namanya, ya dia nggak ngapa-ngapain kok gitu kan, cuma Hmm. apa main dengan komputernya di kamar Hmm. gitu kan, yang Hmm. dianggapnya itu kan mungkin dunia paling senyap kan gitu kan, ternyata kan justru apa itu adalah dunia yang paling bising gitu kan. Betul, betul. Hmm. Oke. Nah, tapi kalau ngelihat kenyataannya di hari ini tuh kayaknya memang saya setuju sih dan apa ya, saya tuh kan selalu negasin gini ya. eh saya tuh adalah orang yang cukup frontal gitu. Mungkin Anda silakan setuju atau tidak setuju gitu. Tapi saya tuh adalah orang yang cukup frontal ketika ada orang yang beranggapan kalau anaknya itu nakal, itu dibawa ke model kayak pesantren, barak militer yang lagi rame sekarang gitu. Padahal sebenarnya itu tuh apa namanya, berarti orang-orang yang apa melakukan tindakan-tindakan semacam itu atau yang punya mindset kayak gitu tuh itu sebenarnya nggak ngerti soal triangle-nya pendidikan gitu kan. Jadi triangle pendidikan tuh mungkin kalau yang pernah saya pelajari itu ada tiga, yakni rumah, sekolah, dan masyarakat gitu ya. Yang ini kan harusnya kan saling berkaitan gitu. Karena khawatirnya adalah percuma gitu, orang apa rumah tuh udah ngasihin mereka pendidikan moral, kemudian apa namanya dikasih pendidikan nilai yang harusnya gimana gimana gimana, kemudian sekolah itu mencoba membangun karakternya, tapi itu kontras di masyarakat gitu. Jadi apa yang dia pelajari di sekolah, di rumah, dengan apa yang ia lihat di masyarakat itu tuh nggak sinkron gitu. Yang artinya, yang akhirnya kemudian nyuwun sewu antara dia kemudian mental, ya kalau mental doang sih alhamdulillah gitu kan. Yang apa yang nggak enaknya kan kalau dia sampai terseret kan gitu. Dan itu yang kan yang banyak terjadi. Ya, em, memang untuk kita melihat, aku setuju dengan Mas Bram, bahwasanya ya, sorry ya kalau teman-teman gak setuju, kayak barak guys, not solution. Ya, Hmm. even itu solusi, itu hanya temporary, hanya sementara saja. Karena ketika dia keluar dari barak, artinya dia akan kembali kepada triangle pendidikan tadi, yaitu Hmm. masyarakat, orang tua, dan sekolah. Nah, ketika di barak ya, maybe dia dibentuk bla bla bla, cuma dalam dirinya tuh, dia membentuk dirinya tuh bukan karena ada keinginan yang serius, Hmm. kemudian ditambah faktor-faktor eksternal seperti keluarga dan masyarakat beserta pendidikan yang tidak mendukung perubahan untuk mengarah ke lebih baik, ya of course cepat Hmm. atau lambat dia akan kembali lagi ke Betul. dirinya yang sebelum dirinya kemarin. Hmm. Apalagi di barak cuma berapa lama sih? Kamu lama mas eh di baraknya? Antara 2 minggu sampai 1 semester. Ya, menurut aku masih sangat-sangat jarang gitu ya. Ya Masih gimana ya, sangat-sangat emang sedikit. kayaknya kita tuh apa ya, kita tuh emang harus apa ya, apa ya, Hmm. mengubah mindset kita terutama dalam mendidik anak-anak ini gitu. Kenapa? Karena eh, biar bagaimanapun kan anak-anak ini kan adalah produk zaman kan gitu. Yang harus Oh, kita garis betul. bawahi kan itu kan. Nah, karena dia Hmm. produk zaman, maka dia adalah produk dari pemikiran-pemikiran para apa pengelolanya, entah itu pemangku kebijakan, entah itu orang tuanya, entah itu yang punya lembaga pendidikan, sehingga Hmm. kemudian anak kita kayak apa sekarang itu adalah result atau hasil dari bagaimana pola pikir kita secara umum tentang mendidik gitu. Terutama Hmm. menyikapi anak-anak ini yang akhirnya kemudian kita mungkin nggak kaget dalam tanda petik ya, nggak kaget ketika kita menemukan fenomena kayak brain rot atau misalkan anak-anak ditanya matematika sederhana nggak bisa jawab atau mungkin bahkan mereka justru lebih hafal apa anomali-anomali gitu ketimbang pelajaran-pelajaran di sekolah gitu. Kalau kita melihat zaman sekarang, memang seperti itulah keadaannya ya Mas. Kita memang nggak Hmm. bisa berkata banyak karena memang inilah wajah yang ada pada saat ini. Hmm. Anak-anak yang lebih fokus kepada apa ya, ibaratnya satu hal yang nggak penting menurut saya, tapi dia Hmm.
banyak yang mengabaikan hal-hal yang harusnya penting di Betul. sekolah. Sebenarnya gini, bukan salah anak-anaknya saja, tapi anak-anak yang salah itu adalah produk dari ya masyarakat, didikan, dan orang tua yang salah gitu loh. Nah, Hmm. jadi sebenarnya kalau mau disalahkan anak-anaknya saja, menurut aku itu kurang tepat. Wah, anak-anak Hmm. anak-anak ini malas belajar, anak-anak ini begini-begini. Hmm. Sebelum kita mengarah ke sana, wah, anak ini malas belajar. Hmm. Wah, anak ini kenapa nggak mau sekolah yang benar? Wah, anak ini kenapa Hmm. tidak mau untuk belajar yang sungguh-sungguh? Kenapa malah milih hal yang nggak benar? Hmm. Kenapa milih ikut tren TikTok dan lain sebagainya daripada ikut belajar dan seterusnya? Hmm. Awalnya Iya. kayak gitu ya. Nah, Dan itu sebenarnya itu itu hanya juga yang hmm, di-highlight di episode 2 kan, nggak Bizar. Jadi di episode 2 tuh kan akhirnya kan kelihatan tuh bahwa apa namanya lingkungan sekolahnya si Jamie ini ternyata sangat-sangat apa ya, ya udah tergolong rusak kan gitu. Apa eh, anak-anak pada fokus main HP, nggak respect sama gurunya, kemudian nggak mau merhatiin kayak gitu-gitu. Yang apa ya, akhirnya kemudian kita tuh mau nyalahin anaknya 100% tuh juga nggak bisa gitu. Karena ya gimana, emang secara keadaan kita sudah sekacau itu gitu. hmm, betul. Nah, tapi masalahnya gini, Mas. Ini kita coba geser ke POV orang tuanya gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya eh, em, ketika anak itu ngelakuin kesalahan kayak gitu, itu Mm-mm. jangan selalu disalahkan anaknya sih kalau menurut aku. Karena orang tua Oke. ini suatu hal yang penting. Kadang ada orang tua yang menurut aku nggak bijak banget. Orang tua itu selalu memikirkan anaknya itu harus baik di sekolah, tapi di rumah lupa dididik, lupa dikasih pendidikan. Jadi pure ke sekolah. Jadi ketika anaknya ada salah, tiba-tiba orang tuanya nyalain sekolah, gimana nih pendidikan di sekolah dan lain sebagainya. Padahal anak Ah, itu iya. lebih dominan di rumah daripada di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara, nah ini juga yang menjadi problematika di masyarakat. Mm-mm. Masyarakat itu ketika ada anak yang salah atau anak yang keliru, pasti yang dihukum adalah bagaimana anak ini gitu loh. Bagaimana anak ini? Ya sebenarnya harusnya memang kayak Mm. gitu. Cuman nggak menelaah lagi. Kenapa dia bisa melakukan itu? Kenapa ini Oke. bisa terjadi? Apa ini by sistem gitu ya? Apakah ada Mm. yang salah dari sistem pendidikannya, dari sistem pendidikan orang tua atau sekolahnya gitu ya? Nah, itu kebiasaan orang Indonesia. Itu sistem, kalau dalam psikologi itu ada sistem berpikir satu atau sistem berpikir dua gitu ya. Nah, sistem berpikir satu itu lebih kepada hal-hal yang jangka pendek, intuitif ya, cepat, Mm. impulsif gitu. Jadi kayak yaudah, jika ini maka kesimpulannya ini gitu doang, tanpa mendalami lagi, tanpa menelaah lagi gitu loh. Ya kan gitu kebiasaan masyarakat Indonesia. Jika ini maka langsung B gitu. Jika A maka Ah, langsung B. iya, iya. Tidak menelaah lagi gitu. Jika anak ini nakal berarti yang salah anaknya. Kan gitu. Mm. Padahal nggak, oh, anaknya yang salah. Kenapa anak ini bisa salah? Harusnya kayak gitu. Kenapa ini bisa nakal kayak gini? Apa yang membentuk ini? Gitu dan lain sebagainya. Nah, itulah di Indonesia ini lebih fokus kepada kalau kalau kebakaran itu lebih fokus madamin apinya, tapi nggak fokus madamin sumber kebakarannya. Sumber kebakarannya Mm. terus hidup gitu ya, cuman apinya terus disirami terus gitu loh, paham nggak sih? Mm. Iya, iya, Nah, ngerti, ngerti, ngerti. dan gitu. Nah, sistemnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kenakalan ini akan bisa kita kurangi kalau kita bisa mengerti bagaimana sih awal mulanya ini bisa terjadi gitu loh. Atau why-nya, Mm. kenapa yang masalahnya ini bisa kita atasi, maka itu akan berkurang. Tapi kalau Mm. misalkan hanya terus tanda kutip ya mengobati saja tanpa mencari penyebabnya kenapa dia sakit, ya nggak akan bisa gitu loh. Nggak akan efektif dan jatuhnya ini useless gitu. Yes, dan buang-buang energi, buang-buang materi, buang-buang tenaga, nothing gitu. Iya, Selalu kayak gitu. Itu akan terus berulang karena nggak betul, diselesaikan dari sumbernya. Nah, betul. cuman kalau masyarakat Indonesia terlalu pendek dalam berpikir, ini sorry ya kalau misalnya gini, cuman rata-rata masyarakat Indonesia kayak gitu, terlalu pendek, menyimpulkannya Mm. terlalu cepat banget, karena melihat Mm. aspek-aspek yang lain. Oh, ini anak nakal berarti anaknya yang nakal dan seterusnya. Padahal nggak kayak gitu. Ada Iya sistem sih. yang salah di sistem. Iya, iya, iya. Dan apa ya? Kayaknya memang kita tuh sekarang udah harus apa ya? Menyadari bahwa ini tuh tugas kita bersama gitu. Jadi tidak hanya Yes. tugas sekolah, tidak hanya tugas orang tua, tapi juga tugas masyarakat dan tugas negara bahkan gitu. Karena entah kenapa ya, ini mungkin salah satu ke apa ya keresahan saya juga gitu ya adalah gimana ceritanya anak-anak yang kemudian harusnya belajar basic itu kemudian di usia mereka yang mungkin SD gitu sudah ada mandatory untuk ngumpulin tugasnya via sosmed, entah itu di akun pribadi atau di akun orang tuanya. Yes. Dan itu apa ibaratnya orang tuanya kan sampai ini dong, tolong di like dong kayak gitu-gitu.
Oh, Dan yes. apa namanya, nggak cuma itu gitu. Bahkan ketika kemudian sekarang tuh, kemarin tadi tuh ada berita kalau nggak salah. Jadi SD rakyat itu yang mau digagas sama pemerintah itu rencananya nanti nggak akan pakai buku tulis, tapi pakai ini pakai tablet gitu. Kita nggak mau sebut merek ya karena kita nggak di endorse. Jadi pakai tablet lah gitu. Nah, yang harusnya kan apa, kemampuan motorik kasar dan motorik halus ini kan harusnya kan di usia-usia segitu kan, harusnya di usia SD itu kan Hmm. mestinya. Ah, ya, Tapi yes. ini justru langsung dikasih yang sifatnya artificial gitu, bukan sesuatu yang Hmm. natural gitu. Yang mungkin ke depannya nanti akan punya banyak pengaruh secara jangka panjang terhadap anak gitu. Gimana tuh? Betul, setuju. Karena gini juga Mas, memang kalau dalam pendidikan anak-anak yang SD atau TK gitu ya, TK Hmm? SD kelas 1 kelas sampai kelas 3 itu saya berapa? 9 10 tahun ya. Ah, Iya. kelas 4 kelas 5 atau kelas 6 lah. Hmm. 12 tahun itu lebih fokus bagaimana mengembangkan motorik halus dan motorik kasarnya. Kan kayak Hmm. gitu. Kan Kalau kalau boleh pakai dijelasin artis motorik apa namanya? halus tuh kayak gimana, motorik kasar tuh gimana, kalau kalau mungkin buat Eh, sekalian edukasi lah gitu. Oke, kalau berkaitan dengan motorik halus itu adalah hal-hal yang itu lebih cenderung kepada hal-hal yang perlu dengan ketelitian. Misal Oke. menulis atau Hmm. kalau dulu saya pernah ngajar di tempat pusat apa namanya sensorik anak gitu ya. Nah itu Mm-mm. menggunakan kayak ngerunci gitu, gitu. Lebih kepada hal yang Oh. meneliti. Cuman antara penglihatan, pendengaran ya dan juga motoriknya itu sama-sama bekerja di situ. Nah kalau Oke. motorik kasar atau motorik yang cenderung menggunakan otot-otot besar gitu ya, seperti Hmm. olahraga, lari, main bola dan lain sebagainya itu menggunakan motorik-motorik kasar. Nah cuman gini Hmm. kecerdasan yang dibentuk gitu ya. Itu bukan hanya Hmm. tentang bagaimana kita itu menggunakan otak untuk membaca, tidak, tapi bagaimana kita itu mengasosiasikan diri kita, gerakan kita, tangan kita, kaki kita, semuanya itu bisa bergerak dengan sedemikian bagusnya, dengan apa gerakan yang seharusnya memang kita lakukan dengan baik gitu ya. Contohnya kayak Hmm. baris berbaris gitu ya. PBB kan itu Hmm. ada gerakan-gerakan yang memang Iya. baku. Nah, itu membantu untuk bagaimana melatih motorik kasar kita dan juga melatih otak kita untuk mensinkronisasikan gitu ya antara Hmm. gerakan dan apa yang kita pikirkan. Nah, itu sebenarnya bagus gitu ya. Nah, Hmm. akan tetapi, guys, sorry dulu, sebelum ngomong motorik ada namanya juga sensorik. Nah, sensorik Oke. ini adalah segala sesuatu alat panca indera lah gitu ya, yang Hmm. bisa menyerap informasi menggunakan indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan juga perabaan. Lima indera. Hmm. Kalau indera, makanya ada istilah indera keenam itu kan indera yang lain ya. Iya, Yang iya, itu yang bisa ngerti, ngerti, ngelihat ngerti. hal-hal gitu. Nah, itu bisa dikatakan sensorik gitu ya. Nah, sensorik ini akan kalau sensoriknya normal, biasanya motoriknya normal. Tapi kalau misalkan sensoriknya bermasalah, itu motoriknya bermasalah. Contohnya sederhananya gini, ketika orang itu tidak bisa mendengar atau tuli atau misalkan dia memang bermasalah dalam pendengarannya, itu Hmm. akan berpengaruh kepada pengucapan atau pelafalan Hmm. kata atau dalam Oke. bicaranya. Gitu. Maka ketika ada anak kecil itu biasanya apa tuh istilahnya aku lupa. Gagu. Kalau telat ngomong itu kan kalau telat ngomong itu apa ya istilahnya aku lupa. Disleksia bukan, Ada apa ya? istilah Aduh, lupa, apa aku pokoknya lupa ada. ini telat telat bicara lah gitu ya. Hmm. Ya ada telat ngomong. Nah itu biasanya pasti yang dicek pertama kali adalah bagaimana pendengaran si anak. Seperti itu pasti. Hmm. Oke, oke. Nah, Iya karena eh lanjut aja karena dulu. eh, karena kalau misalkan si pendengarannya bermasalah biasanya akan ngaruh kepada ini pelafalan atau dirinya bicara. Nah, kalau Hmm. misalkan penglihatannya bermasalah, itu akan berpengaruh kemana? Ke gerakan, ke tindakan, ke bagaimana tindakan tangannya, bagaimana jalannya. Makanya orang-orang yang mungkin bermasalah dalam penglihatan, dia jalannya agak kurang lurus, dia jalannya agak kurang Hmm. benar, atau jalannya dia dan sebagainya. Makanya dicek dulu penglihatannya. Nah, intinya pada pada setiap sensorik itu akan berpengaruh kepada motoriknya. Nah, di Hmm. usia-usia yang kayak tadi, di back to topic ya Mas ya, di usia-usia Hmm. yang SD itu bagus sekali untuk mengembangkan itu. Karena Hmm. apa yang diserap oleh panca indera tadi itu akan diserap oleh otak gitu ya. Dan mungkin setelah itu baru dikeluarkan menggunakan motorik-motorik yang ada Hmm. begitu. Oke, yang itu nggak akan didapat kalau misalkan pendekatannya terutama langsung ke digital, misalkan pembelajaran langsung pakai apa namanya, pakai tablet gitu, langsung pakai media digital, nggak misalnya lewat nulis atau menggambar gitu.
Iya betul betul. Nah makanya dulu waktu aku masih jadi terapis di salah satu tempat stimulus anak di usia 3 sampai 6 tahun, 3 bulan sampai dengan 6 tahun, itu salah satu hal yang kami waspadai adalah kepada anak-anak itu please jangan gunakan gadget dulu. Apalagi semakan biasanya Hmm. sambil nonton gadget gitu ya atau Ah apa iya. terus nunjukin juga. Ah ini akan Kalau anaknya berpengaruh rewel kepada dikasih gadget gitu. nah, itu berpengaruh banget ke tumbuh kembang anak, terutama kepada segi emosional dan kemampuan sensorik serta motoriknya gitu. Hmm. Iya Mudah iya. aja kalau anak itu mudah marah-marah bla bla bla, kurangin aja main handphonenya, pasti dia akan lebih sabar. Hmm, iya sih. Dan memang kayaknya juga kita tuh harus mengubah mindset bahwa kecerdasan tuh nggak cuma kecerdasan intelektual juga ya, tapi juga emotional quotient gitu. Yang selama ini selalu kita apa anggap sebelah mata, akhirnya nggak sedikit orang yang dia tuh pintar secara akademik kayak Jamie, tapi dia tuh nggak bisa mengontrol emosinya dan jadilah Jamie itu. Kan Jamie itu kan mungkin salah satu apa ya yang bisa kita lihat kan gitu. Mungkin dia secara akademik tuh bagus, berdasarkan penuturan gurunya Mhm. nilai-nilainya bagus, tapi emotional questionnya inilah yang kemudian jadi masalah. Kalau kata gurunya kan dia dalam berapa bulan terakhir kan dia ada masalah kayak gitu-gitu, dan akhirnya kan ketahuan kan gitu. Betul. Nah itulah kenapa sebenarnya. Dan satu lagi yang perlu dikritisi di sistem yang kita adalah katanya, mohon maaf ya kalau agak nyenggol pemerintah dikit, pemerintah Hmm, itu menginginkan anak-anak ini biar gak ketinggalan zaman menggunakan ini bla bla gadget dan seterusnya itu ya. But ya fasilitas yang hmm, diberikan tuh nggak sesuai. For me, wah supaya ini nggak ketinggalan zaman kita harus menggunakan handphone. Bla. Harusnya nggak gitu. Kalau kita lihat negara-negara maju, mereka sangat minim menggunakan gadget, tapi tetap difasilitasi bagaimana dia bikin robot, bagaimana dia bikin ini menggunakan AI semestinya. Lihat iya, saat ini kalau kita lihat peradaban dunia itu kan larinya ke Cina ya. China Tiongkok iya, itu anak-anaknya itu nggak selalu megang gadget, tapi bagaimana dia bisa bikin robot, teknologinya sangat-sangat maju sekali gitu hmm, loh. Difasilitasi oleh negara. Ini loh yang namanya tidak iya, supaya tidak ketinggalan zaman. Cuman kalau cuma supaya tidak ketinggalan zaman cuman upload di sosmed, tugas jadi what? Gitu loh. Nah, kok ini nggak ada sama sekali iya, iya. korelasinya gitu loh. Iya, iya. Nah, ini Dan balik BTW, lagi ya, ini kan pandangan. Finland itu kemarin ada berita Finland balik ke buku tulis. Udah nggak pakai apa tablet-tablet gitu lagi gitu. Kalau kita melihat university-university dunia ya seperti Mm-mm. Oxford dan lain-lain itu, kalau di ini mereka masih menggunakan papan tulis loh sebagai media belajar. Papan tulis Betul, kapur banyak kan. Oh, kenapa masih kayak gitu? Karena memang ketika gini, sederhananya gini ya, kalau kita melihat ya, ketika kita melihat papan tulis atau balik ke manual itu yang bekerja kan bukan hanya satu sensorik saja, Mas. Ya, iya. tangan ikut kerja, mata ikut kerja, ya otak juga ikut kerja dan lain sebagainya. Dan kita harus ada effort buat nulis, bla 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 dan seterusnya. Nah Mm-mm. itu cukup bagus, beda kalau dengan ini eh apa dengan layar dengan gadget itu jelas kualitasnya berbeda banget, Mas. Hmm. Iya sih, benar-benar benar. Dan kayaknya memang apa ya, bukan kita itu mau mengajak Anda untuk kemudian balik ke apa nyebutnya zaman batu lah atau apa, whatever lah namanya gitu. Tapi kita tuh mau mengingatkan kepada siapapun gitu, entah itu orang tua, entah itu apa, entah itu pemangku kebijakan gitu, atau apa pemilik lembaga pendidikan. Mungkin kita akan dianggap sok tahu ya, tapi kita kan mencoba nge-share apa yang kita ngerti gitu kan bahwa eh, ada baiknya kita dengan kondisi yang kayak sekarang kembalilah ke basic-basicnya. Jadi jangan kita tuh mau advance tapi fundamentalnya tuh belum kuat gitu loh. Kan yang dikhawatirkan gitu. Jadi ketika kita itu mau advance gitu, mau apa maju ke satu titik, tapi kemudian kita belum siap secara fundamental tadi kan soal EQ dan EQ tadi gitu. Yang terjadi adalah ya tadi banyak orang-orang pintar tapi serampangan gitu. Cara mikirnya aneh gitu. Kayak gitu. Tuh. Betul, Mas. Jadi memang kita harus back to basic sebelum kita melangkah lebih jauh ya berkaitan dengan teknologi dan seterusnya. Anak-anak ini memang harus kembali kepada basic dulu gitu ya. Sebenarnya Mm-mm. sebelum ke jauh lebih ke kayak dikenalkan dulu siapa Tuhan. Kalau kita lihat Islam ya, kenalin dulu siapa Tuhannya, apa tujuan kita di dunia, bla 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 itu harus clear Mm-mm. dulu gitu. Sehingga memang ketika Betul. mereka belajar dan mereka keluar ke dunia luar itu, mereka nggak Mm-mm. bingung lagi, nggak mencari jati diri atau apalah istilahnya. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, oke. Sebelum kita tutup, mungkin eh kita mungkin mau apa ya? Memberikan konklusi gitu soal si adolescent ini. Kira-kira konklusinya apa?
Kak Abizar. Baik, konklusinya adalah kalau kita ngelihat dari film ini, teman-teman dari kasusnya Jamie, Jamie ini adalah korban atau Mm-mm. ujung dari kesalahan pola asuh. Kemudian setelah itu masyarakat atau sosial dan lingkungan yang kurang mendukung untuk Jamie jadi anak yang baik. Setelah itu juga faktor tidak dalam pengawasannya bermain sosial media si Jamie ini. Artinya masalah atau apa yang dilakukan oleh Jamie ini bukan pure dari Jamie-nya, tapi dia adalah produk dari ketidakbaikan atau ketidaktepatan pola asuh, lingkungan, dan tidak bijak dalam menggunakan sosial media. Gitu ya. Mm. Nah, ini si Jamie ini kasus seperti ini saya rasa ketika kita melihat itu bukan hanya ada pada Jamie tapi banyak di dunia yang seperti ini dan bisa jadi saja kalau kita nggak fokus untuk mendidik generasi-generasi muda dengan didikan yang benar maka bisa saja itu akan menjangkit atau menimpa keluarga-keluarga kita. Maka pastikan Mm. pendidikan keluarga kita adalah pendidikan yang terbaik baik di sekolah ataupun di rumah dan pastikan lingkungan teman itu juga teman-teman dan lingkungan yang baik sehingga anak kita, adik kita dan siapapun keluarga kita itu masih bisa menjadi generasi yang soleh, yang solehah, yang bisa menjadi penerus agama dan Mm. penerus bangsa. Gitu. Oke, Pada intinya, dan itu ada, gimana? sorry, jamming itu adalah hasil produk gitu ya, atau ujung, bukan penyebab. Di situ ada penyebab-penyebab yang lain yang bisa teman-teman kaji lagi. Gitu. Oke, oke. Dan saya juga sebagai apa tuan rumah dari forum ini juga mengajak gitu ya. Saya berharap semoga ada para pemangku kebijakan yang mendengarkan siniar ini gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa eh, akan sia-sia gitu. Sebuah bangunan yang dibangun dengan ekspektasi besar, dengan apa namanya logistik yang besar, dengan perencanaan yang besar tanpa menanamkan apa namanya tiang-tiang atau kemudian basic-basic yang tepat gitu. Dan tentu kita tidak mau kemudian negeri ini yang katanya mau hancur ini gitu. Kalau apa namanya kalau bahasanya Kementerian Kegelapan ini apa masuk dalam kegelapan gitu. Kemudian malah kemudian semakin terperosok kegelapan karena bangunan yang mau kita bikin ini roboh dan basicnya tidak selesai gitu. Nah, dan saya berharap semoga siapapun, orang tua, pemangku kebijakan, lembaga pendidikan, kemudian bisa aware terhadap hal ini, karena saya yakin anak-anak kayak Jamie ini nggak hanya satu, tapi dia ada di mana-mana, tapi kita nggak pernah tahu bahwa eh, mereka adalah end product dari kesalahan kita dalam memandang tentang anak-anak, pendidikannya, maupun cara menangani masalah-masalah mereka. Ya, itu saja. Terima kasih, pemirsa. Dan apa namanya? Mungkin ada penutup dulu mungkin. Kalau dari saya cukup Mas. Oke, cukup ya. Atau mungkin ini bisa ngasih himbauan gitu kepada pemirsa untuk nonton The Journey di Brahms FC gitu. Baik, teman-teman semua, kalau kalian memang pengen tahu kabar-kabar terupdate dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan banyak hal, di sini Hmm. akan dibahas banyak, mulai dari kesehatan mental, mungkin juga politik, mungkin juga yang lain gitu ya. Maka Hmm. teman-teman harus nonton semua episode di The Journey. Hmm. Khususnya episode ini, karena ini akan membuka wawasan kalian berkaitan dengan pendidikan, khususnya anak-anak dan juga remaja. Oke, oke. Kang Nizar, terima kasih. Dan pemirsa, itu dia tadi The Journey. Saya Bramasa pamit dari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.